Nah, untuk memahami metafisik, ini mungkin perlu kita pahami teman-teman. Jadi dalam ilmu kimia itu ada namanya teori koloid yang membedakan antara suatu zat itu dikatakan heterogen, koloid, dan homogen. Jadi seperti apa? Heterogen yakni berpisah antara zat yang satu dengan yang lainnya. Seperti saya contohkan bahwa ini adalah ekstrajos. Maaf, bukan endorse ya. Dan ini adalah susu. Jadi ini berbeda. Ada susu, ada ekstrajos. Itu heterogen. Susu dan ekstrajos. Ekstrajos. Dalam homogen maka jadi ini ekstrajos ditambah susu menjadi Joshua, kan gitu. Jadi kelihatannya ini adalah cair, yang mana di sini adalah ada penyatuan antara air, ekstrajos, dan susu. Coba kita lihat perpisahannya, nggak ada berlihatan. Jadi di sini ada Joshua. Ini homogen. Jadi di sini adalah metafisik. Akan tetapi dalam penelitian ilmu kimia tadi ini di dalam ada namanya gerak zigzag. Gerak zigzag yang mana susu itu tidak bisa bercampur dengan air. Itu tidak bisa. Sehingga kalau ini disaring nggak usah disaring, ini udah beda antara susu sama Joshua. Ini kalau disaring yang nggak ada bedanya antara susu, yang mana susu, Joshua, yang air, ya tetap aja jadi Joshua. Tapi dalam teori koloid ini berbeda. Ketika disaring menggunakan kertas saring ultra, maka ini berbeda antara yang mana yang susu, mana yang air, mana yang ekstrajos. Seperti itu. Jadi bedanya, meskipun Joshua ini terlihat ada gabungan antara susu dan air dan ekstrajos, sebenarnya ini tidak bergabung, cuman secara kasat mata ini bergabung. Tapi jadi secara kasat mata ini metafisik dia. Dari zat-zatnya itu tidak berbeda, tapi secara kimia ini berbeda. Oleh karena itu mengapa tidak semua yang kita lihat itu dikategorikan sebagai metafisik, sehingga Schlick itu juga membahas tentang teori cahaya dari relativisme Einstein. Itu kan Schlick itu kan murid bimbingan dari Max Planck, yang mana Max Planck adalah penggagas dari teori fisika kuantum, fisika yang tidak bisa dilihat dan cuma bisa dieksperimenkan. Jadi meskipun tidak dapat dilihat, ketika itu bisa dieksperimenkan secara ilmiah, dia juga bisa masuk kepada neopositivisme. Jadi di situ. Ya sama aja. Nah kalau minyak sama air udah jelas beda, gak bisa bercampur. Kalau seperti ini seakan-akan bersatu tapi tidak bersatu pada intinya dalam ilmu kimia gitu. Oke. Karena Mas Firman ini kayaknya dulu pernah belajar motivasi ya. Iya, Mas Firman kan pernah membahas tentang the law of attraction kan. Gini, kembali lagi pada the dream atau mimpi. Ya. Itu dalam penjelasan psikologi, kadangkala hal yang kita mimpikan itu memang sekedar mimpi yang abstrak gitu. Tetapi kadangkala ada situasi yang dimana kita bisa merasakan, oh kayaknya ini ada dalam situasi yang saya mimpikan gitu. Nah, hubungan antara the law of attraction dengan metafisik tadi yang dalam positivisme itu bagaimana Mas Firman menanggapinya? Ya. The law of attraction. Sebenarnya saya sangat menarik, sangat bahagia ketika mempunyai bagian dari neopositivisme. Karena juga saya punya pengalaman di bidang sains dan juga pernah pengalaman di bidang self development dan improvement itu kan. Jadi beberapa
teori-teori yang dimotivasikan itu yang dibawa oleh Rhonda Byrne, dibawa oleh ya tokoh-tokoh seperti itulah. Seperti teori The Power of Attraction. Itu menarik ketika teman-teman baca The Power of Attraction. Hukum tarik menarik, di mana antara satu dengan yang lainnya itu bisa saling menarik. Seperti itu katanya. Jadi kalau itu saya integrasikan dengan neopositivisme, dasar dari hukum tarik menarik itu adalah vibrasi. Vibrasi apa vibrasi? Vibrasi adalah getaran energi. Jadi dari hukum tarik menarik itu ada getaran energi. Namun ketika diintegrasikan dengan neopositivisme yang mana suatu hal tersebut logikanya bisa diterima secara umum ketika bisa diuji secara ilmiah, dan the power of attraction itu belum bisa diuji secara ilmiah. Dari beberapa literatur yang saya baca itu cuman untuk bagaimana kita berpikir positif sehingga menghasilkan hal-hal yang positif. Jadi motivasinya ke sana. Jadi untuk diuji secara ilmiah, secara laboratorium atau apa-apa, itu sama seperti yang katanya Bismillah tadi, bagaimana minum air dengan Bismillah. Jadi menurut saya kalau menggunakan sudut pandang dari Schlick itu, maka the power of attraction itu masih bukan logika positif, bukan logika, karena itu masih bersifat metafisik lah. Gitu kalau menurut pandangan saya dari Schlick. Dan berbicara tentang mimpi, sedikit cerita ya. Dulu saya mungkin waktu SD, saya pernah baca ya sponsor bahwa mimpi adalah impian Anda. Lah, saya terkejut. Jangan-jangan mimpi semalam itu impianku. Jadi tak salah penafsiran bahwa mimpi itu seperti apa. Jadi agar tidak terjebak pada logika falasi seperti itu, maka diberikan pagaran-pagaran yang lebih rinci kan katanya kalau Schlick itu. Jadi kalau mimpi itu juga disinggung tadi, kayaknya ini aku pernah mimpi deh. Oh kayaknya ini aku pernah ke sini, tapi itu sebenarnya enggak. Itu namanya teori deja vu, dan saya pernah baca dari teorinya itu, dari teorinya buku The Biology of Belief kalau nggak salah. Biology of Belief itu ada teorinya tentang deja vu, dan di sana juga dikatakan bahwa itu masih bermain dalam energi vibrasi. Jadi kalau menurut saya dalam pandangan Schlick itu masih tidak masuk kepada kajian-kajian neopositivisme. Dan mengapa kritik-kritik selanjutnya mengatakan bahwa sekarang neopositivisme itu tidak berkembang pesat sebagaimana positivisme itu dulu dikembangkan, karena memang pada abad 1900 berapaan itu memang sangat pesat untuk menangkal mitos-mitos dan apa itu teologi kuno itu loh. Jadi itu memang pesat untuk dijadikan teori secara ilmiah itu menurut pandangan saya. Dalam menentukan sebuah kebenaran itu neopositivisme ini menjadi suatu metode yang eksklusif gitu, yang tidak mengambil metode dari lain. Misalnya yang eksklusif gitu, yang berkali-kali misalnya gak bisa dikoreksi lagi dengan seperti namanya Flick tadi, Wina masuk lingkar Wina gitu kan ya. Ya itu kan nggak bisa difalsifikasi, ya kan? Berarti kan suatu metode yang dia itu bersifat eksklusif gitu kan, yang ya semaunya dia gitu berkali-kali. Nah, coba berkali-kali itu gimana maksudnya? Berarti kan bakal gak bisa dirubah lagi suatu kebenaran itu gimana? Misalnya burung gagak, hipotesisnya ya, burung gagak berwarna hitam misalnya. Misalnya orang-orang Wina itu kan gitu, orang-orang Wina kan bakal mencari data-data, ya seperti Flick itu mungkin ya kan, karena lingkaran Wina bakalan mencari data-data yang terkait dengan gimana caranya bahwa burung gagak itu berwarna hitam gitu. Nah ini kan pada realitasnya kan
bakal eksklusif gitu kan. Hasilnya juga nanti hasil dari hipotesis itu ya memang membenarkan bahwa semua burung gagak itu berwarna hitam. Nah, misalnya kayak kan nggak bisa difalsifikasi, nggak bisa dicari kesalahannya gitu kan. Padahal dengan dicari kesalahannya itu data-data yang menentang, yang bertolak belakang dengan itu kan juga bisa menjadi kebenaran yang lebih baik untuk kedepannya, kebenaran baru gitu kan. Nah itu seperti apa? Kayaknya tadi relevan sama yang berkali-kali itu. Jadi gini, untuk berulang-ulang mencapai kepastian dan berusaha mencapai kecermatan dan berusaha sesuai dengan fakta, itu pada intinya gini. Jadi neopositivisme dari neopositivisme jadi gini. Yang pertama, selain itu bisa diuji. Yang kedua adalah diverifikasi. Yang kedua adalah diverifikasi. Jadi bagaimana sesuatu itu bisa diterima? Jadi katanya itu kalau itu anggap ya kejadian secara fakta. Yang kedua dia terjadi satu kali. Jadi katanya itu masih butuh anuan lagi agar bisa diverifikasi sehingga kejadian itu memang benar-benar terjadinya. Jadi yang burung itu kan ya, yang tadi dia melihat burung gagak warna hitam dan mengatakan bahwa semua burung gagak warna hitam, dan dia mencari ternyata beberapa burung gagak emang warna hitam sehingga menyimpulkan bahwa burung gagak warna hitam. Jadi dalam satu kejadian itu tidak langsung bisa dilogikakan dan diambil kesimpulan dari logika untuk ke sana, karena syarat kedua selain bisa diuji itu diverifikasi. Benar kan Prof? Marah Prof? Diverifikasi. Ya, masa saya mau suruh baca-baca tulisanmu sendiri kan nggak mungkin. Iya, bagaimana maksudnya diverifikasi itu maksudnya bagaimana? Iya, masalahnya masa saya mau bilang baca tulisan Anda sendiri kan aneh gitu. Kalau filsafat harus menggunakan metode sains yang ya tadi kan harus seperti metode sains gitu. Otomatis suatu kebenaran itu kalau dengan menggunakan verifikasi bakalan suatu kebenaran, penemuan kebenaran itu bakalan absolut selama-lamanya berarti. Kan itu berarti suatu metode yang dia itu eksklusif gitu kan, menolak metode pembenaran yang baru itu kan. Salah satunya dengan falsifikasi itu kan ditolak. Jadi verifikasi itu kan cuman mengambil data yang relevan dengan hipotesis awal sehingga hasilnya itu mendukung hipotesisnya gitu kan. Nah ini kan apa ya, bagi saya ya mencari pembenaran kan nggak sekedar harus mencari data-data yang relevan dengan hipotesis itu gitu kan. Ini suatu apa kelemahan atau kritik ya dengan neopositivisme itu kan juga lemah gitu kan gitu. Nah, komentar saya ini sebenarnya berlanjut atau tidaknya bergantung jawaban dari pemantik. Tadi berbicara tadi ya mengenai generalisasi ya. Salah satu contoh yang diambil itu adalah burung gagak. Itu kan seandainya kita tarik ke ilmu logika itu bisa dikatakan logika induktif. Betul? Kalau seandainya ditarik ke ilmu logika itu logika induktif. Ya. Nah, saya dengar juga kritikan di Karl Popper terhadap positivisme, terutama positivisme logis. Kalau memang contoh dia tadi, ini diantara kelemahan dari positivisme logis. Kalau kita menggunakan, kalau dalam logika itu logika induktif dalam memutuskan, bisa jadi logika-logika yang dibangun atau premis-premis yang dikumpulkan sehingga pada akhirnya itu terjadi generalisasi, itu bisa jadi tidak sesuai dengan fakta sosial atau bisa jadi tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ya kalau kita memang ambil di satu sisi seperti di burung gagak, karena memang sejognya itu menjadi ciri khas burung gagak yang memang warnanya hitam. Tapi manakala memang saya tarik ke fakta sosial misalnya, kalau saya kaitkan misalnya dengan kemahasiswaan, kita lihat bahwasanya praktivis yang demo itu ada aktivis nasi bungkus. Misalnya aktivis yang oportunis. iya. Ternyata saya lihat faktanya ada demo yang mengusung satu
permasalahan yang ingin diusut itu dilaksanakan, ternyata tindak lanjutnya alih-alih goal dari permasalahan di bawah, ternyata tindak lanjut atau pengawalan terhadap kasus yang awal di bawah itu tidak ada. Ternyata usut temusut mereka itu ternyata disogok atau oleh seniornya itu diiming-imingi apalah. Lebih lanjut, ternyata saya mengatakan, oh ternyata aktivis seperti sekarang itu sudah pragmatis sekali. Ternyata dilanjut dengan saya menemukan beberapa kasus lagi yang serupa. Bahkan karena saya mengambil contoh ini karena ini sudah lumrah sekarang. Ternyata justru pemikiran yang demikian itu mematahkan bahwa ada kebenaran lain di balik itu semua. Ternyata ada mahasiswa yang tidak demo yang justru dia itu idealis. Memilih jalan bungkam. Dengan membungkamnya bisa jadi dengan kritik lewat media sosial atau lain sebagainya, lewat tulisan atau lain sebagainya. Jadi kalau kita tarik di faktor sosial misalnya, ini memang kelemahan dari positif sinologis. Karena menggunakan pendekatan generalisasi. Bisa jadi premis yang dibangun itu justru satu yang memang sifatnya tidak general, tapi karena proses induksi atau induktif, hingga satu yang sifatnya personal justru digeneralkan sehingga menjadi komunal. Mungkin hanya dari saya. Apakah semua yang bisa diverifikasi itu adalah kebenaran di dalam neopositivisme? Saya ingin jawab dalam satu kalimat. Tapi ya biar diskusinya lebih panjang ya saya jabarkan dulu. Sebenarnya yang perlu kita ketahui dari neopositivisme itu, katanya kan tadi tidak ada dari yang pertama, ketika dipatenkan dari penemuan atau hipotesis yang awal, hasil hipotesis awal, maka dia tidak ada pembaharuan untuk penemuan-penemuan selanjutnya kan gitu. Dari yang kedua juga ketika neopositivisme itu juga disandingkan dengan perilaku sosial, dan yang keempat juga yang ketiga tentang verifikasi. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa paradigma pandangan positivisme logis, paradigma dari neopositivisme itu atau positivisme logis itu sendiri yang saya baca itu mengatakan bahwa tidak ada konteks penemuan. Di sini itu tidak ada konteks penemuan, yang ada hanya konteks pengujian dan pembenaran. Konteks pengujian. Nah ini teman-teman. Jadi dalam neopositivisme itu mengatakan bahwa dalam paradigma neopositivisme itu tidak ada konteks penemuan, yang ada hanya pengujian dan pembenaran untuk menghasilkan suatu logika yang benar. Sehingga kenapa kalau dikatakan tadi penemuan yang pertama, anggaplah pembuktian yang pertama atau pengujian yang pertama mengatakan bahwa burung gagak itu hitam, dan ternyata nanti ada persilangan sehingga ada burung gagak warna pink gitu kan ya. Itu jadi dari pengujian yang baru itu lebih diakui seperti itu, Mas. Itu lebih diakui karena memang bukan untuk penemuan tapi pengujian dan pembenaran dalam kurun waktu tersebut gitu. Jadi kalau dikatakan memang dulu kali ada yang aktivis yang organisatoris ya, ada aktivis yang juga oportunis gitu. Jadi kalau diranakan ke sana ya lagi-lagi pada diuji dan diverifikasi. Kadang itu cuma kejadian subjektif dan itu tidak bisa diterima secara umum. Dan itu tidak bisa jadi ilmu pengetahuan. Itu katanya neopositivisme. Akan tetapi ketika pengujian itu bisa diakui oleh secara umum bahwa memang ada yang gini, ada yang gitu, ya itu bisa diakui sebagai ilmu yang baru atau pengujian dan pembenaran yang baru dari suatu kebenaran yang lebih benar daripada yang awal yang benar gitu. Nah, untuk diverifikasi, apakah semua yang diverifikasi itu bisa dikatakan sebagai neopositivisme? Menurut saya sih iya. Karena sesuatu yang diverifikasi, karena verifikasi itu kan
sebuah apa ya? Pengulangan penerimaan atau apa sih bahasanya ya? Untuk membahasakan itu roh sedikit kebingungan, tapi kesimpulannya semua yang diverifikasi, semua yang dapat diverifikasi itu masuk neopositivisme itu kalau menurut saya, ya. Itu hasilnya masuk kepada neopositivisme. Ya. Nah terus sekarang bagaimana kamu, misalnya saya nangis hari ini, kamu melakukan verifikasi, bagaimana verifikasi yang kamu lakukan? Apakah saya nangis karena bahagia ataupun senang? Bagaimana langkah verifikasinya itu seperti apa? Nah, langkah verifikasi ketika kejadian seperti itu, kan tujuan akhir dari neopositivisme adalah menghasilkan makna. Jadi maknanya dari Kak Fakih itu nangis, apakah dia karena bahagia atau karena menderita atau apa kan gitu kan ya. Jadi bagaimana verifikasinya ketika seperti itu? Kan kalau seperti itu tidak bisa, bukan tidak bisa sih, bukan secara metode ilmiah pengujiannya ya, karena itu bersifat Jadi di sini kan juga ada observasi. Ya observasi aja orangnya. Gimana cara observasinya itu? Wawancara. Ditanya gitu ya? Apa gimana? Ditanya, diwawancara. Ditanya. Kalau misalnya saya bilang saya nangis karena bahagia, berarti Ya, kamu bahagia sampai nangis gitu. oh gitu ya. Enggak. Tapi itu kan subjektif toh. Iya. Nah sedangkan neopositivisme itu objektif loh ya. Tidak menerima subjektivitas. Berarti Gimana itu? Ya. Positivisme logis menganggap kebenaran itu objektif, bukan subjektif. Ya. Tapi ketika kamu melakukan verifikasi kepada saya terkait saya menangis gara-gara bahagia atau senang, itu adalah salah satu langkah untuk mengecek perasaan saya secara subjektif. Tapi sama kamu dibenarkan tadi, otomatis kebenaran subjektif yang kamu dapatkan. ya kan benar dari pengakuan Anda. Ya berarti subjektif kan tetap. Iya. Ya, Ya gimana? boleh bukan ya? Ya. Bisa dibilang contoh yang diberikan Mas Firman tadi yang mengiyakan seorang Prof Fakih itu katanya menangis bahagia kan kayak gitu. Itu sebenarnya dapat dibilang cacat dalam berlogika. Karena seorang Mas Firman itu tidak memperhatikan premis-premis sebelum terjadinya Mas Fakih itu menangis. Baru ketika Mas Firman bisa bisa melihat tentang premis yang terjadi sebelum Mas Fakih itu menangis, nanti bisa jadi logika yang mungkin bersifat benar. Karena kalau tadi Mas Firman cuma mengecek menanyakan terhadap Mas Fakih dengan iya, itu kan bersifat subjektif. Betul kan? Nah, itu sudah bisa jadi membangun logika yang salah juga. Karena tidak memerhatikan premis sebelumnya. Baru ketika dikaitkan antara premis sebelumnya dan kejadian yang terjadi, itu bisa dijadikan logika yang benar. Iya. Ya, seperti itu. Sebenarnya jawaban saya masih belum selesai gitu. Sedikit Mas ya. Oh ya. Justru karena cara pemikiran yang induktif seperti itu mencoba mengeneralkan beberapa premis, justru melahirkan kesimpulan bahwasanya seorang yang menangis itu karena dia itu tersakiti atau dia karena sedih. Itu karena efek dari generalisasi yang sifatnya induktif. Jadi gini, berbicara tentang pengakuan ya, dan itu juga berkaitan sama yang dikatakan kemarin dikatakan Mahfud MD dalam sinetron RCTI bukan RCTI Andin yang dihukum ibunya siapa itu yang dihukum karena ngaku, dan Mahfud MD itu kan mengatakan bahwa kalau dalam segi hukum pengakuan itu bukanlah hal yang kuat kalau tidak disertakan dengan bukti-bukti dari pengakuannya kan gitu. Jadi sama dengan ini, ada beberapa metode yang harus diselesaikan. Tadi saya mengiyakan ketika contoh dari Prof Fakih tadi kan, iya benar, tapi itu dalam metode yang pertama karena kan harus memenuhi 4 metode. Jadi yang kedua kan gitu. Jadi metode yang kedua, ketiga dan keempat itu harus juga apakah itu sesuai dengan kecermatan dan itu mendekati dengan fakta-fakta, itu juga perlu diuji verifikasinya.
Jadi ada tambahan ya agar tidak salah pikir. Jadi semua yang dapat diverifikasi itu masuk neopositivisme ketika dia memenuhi metode-metode yang telah ditawarkan oleh Bapak neopositivisme itu sendiri. Jadi itu kesimpulan saya gitu. Verifikasi secara berulang-ulang melakukan 4 tahap tadi terhadap sebuah angin. Ya, jadi gini, kan tadi seperti Kak Faki nangis karena bahagia atau menangis karena menderita. Jadi dari quotes tadi kan ada menangis karena bahagia, menangis karena menderita. Prof Faki mengatakan bahwa dalam wawancaranya, dalam observasinya, saya mewawancarai beliau, ternyata dia mengatakan bahwa dia menangis karena bahagia lah gitu. Kan si Yokianya itu menangis karena menderita yang sering. Apakah wawancara itu menjadi salah satu metode dalam neopositivisme? Untuk memang bukan metodenya, tapi itu langkah-langkah untuk mencapai metode tersebut. Jadi untuk mendekati kecermatan, untuk mendekati berulang-ulang. Jadi tidak cukup kita menyimpulkan bahwa langkah pertama kali saya temukan Kak Faki menangis. Ternyata Kak Faki mengatakan bahwa saya menangis karena bahagia. Itu tidak dapat disimpulkan menjadi suatu narasi yang dianggap benar. Karena itu hanya terjadi pada Kak Faki. Jadi dilakukan secara berulang-ulang, baik itu untuk Kak Faki atau yang lainnya, sehingga itu lebih cermat dan lebih mendekati kepada fakta-fakta yang ada. Saya menanyakan bahwa Kak Faki cuma satu yang mengatakan, anggap ya bahwa ada menangis karena bahagia. Tapi dari beberapa yang saya wawancarain, observasi yang lainnya mengatakan bahwa dia menangis karena menderita. Itu berarti yang lebih diterima yang mana? Jadi simpelnya saya berarti kalau seperti itu kamu setuju dengan keunikan masing-masing masyarakat. Keunikan itu sangat dibantah dalam paradigma neopositivisme. Salah satu prinsipnya itu adalah generalisasi atau universalisasi. Dalam artian sebuah kebenaran itu applicable bagi kasus-kasus yang lain dengan kebenaran tersebut. Prinsip dasar dari positivisme maupun neopositivisme itu adalah ilmu pengetahuan yang universal. Dalam artian ketika salah satu pengujian dilakukan menghasilkan kebenaran A, dan itu applicable bagi kasus-kasus yang lain, dan semuanya akan menjadi kebenaran A semua. Dan mereka tidak menghendaki adanya keunikan-keunikan masing-masing. Karena keunikan-keunikan itu semakin memperkuat adanya kebenaran subjektif dari masing-masing unit-unit yang kamu observasi, kamu wawancarai. Dan kebenaran dari unit-unit tersebut bisa menghasilkan kebenaran yang lain. Kan gitu. Tapi itu adalah kritik bagi neopositivisme emang gitu. Iya. Justru itu fungsinya logis itu. Kenapa? Justru itu fungsinya logis itu tadi. Iya. Iya benar. Iya. Enggak serius ya, tapi ketawa. Ya, intinya logis ya. Tadi ya metode tadi yang itu. Bagaimana upaya untuk meminimalisir kesalahan dari logisnya. Jadi mendekati fakta-fakta, kecermatan, dilakukan secara berulang-ulang gitu. Dan apalagi satunya itu dilakukan untuk mendekati kebenaran, pembenaran. Makanya kalau cuma satu itu masih diragukan. Baru kalau memang semuanya communicable kan katanya tadi ya, itu bisa diterima secara umum menjadi ilmu pengetahuan gitu. Ya kita beri azan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tadi kan dari pemantik itu terkait nilai value dari positivisme logis itu nanti akan menghasilkan epistemologi itu sendiri. Nah, sepengalaman saya dalam cabang filsafat epistemologi itu akan ada batasan-batasan tertentu kan ya Kak? Apanya? Enggak ada batasan-batasan tertentu dalam perihal ilmu filsafat epistemologi. Nah, dari neopositivisme itu batasan-batasan seperti apa yang dimaksud dari sklik tersebut? Iya, tadi itu batasan-batasannya adalah dia tidak boleh metafisik. Masa cuman itu? Iya. Jadi itu yang ditekankan. Dia tidak boleh metafisik dan harus bisa dibuktikan. Salah satunya ya diverifikasi.
caranya dan metodenya, ada pendekatan-pendekatan untuk mencapai kebenaran tadi gitu. Nah, yang menarik lagi nih, saya pengen tahu pendapat teman-teman ketika gini, katanya kan dari neopositivisme itu dia tidak metafisik, baik itu dalam segi etika maupun keindahan. Lalu bagaimana pendapat teman-teman mengenai hal neopositivisme itu dalam menolak hal itu? Mungkin dari Mas Akbar. Saya ingin tahu bagaimana tanggapan Mas Akbar ketika neopositivisme itu mengatakan bahwa dia itu tidak sesuatu itu dikatakan benar dan bisa dijadikan ilmu pengetahuan ya, ketika itu tidak metafisikan, bahkan itu dalam segi etika maupun keindahan. Bagaimana tanggapannya? Wah, ini kembali kepada semester 3 lalu saya ini tentang Oh aksiologi. iya, bagaimana katanya? Tentang aksiologi kan seperti itu. Punya pengalaman yang cukup lumayan saya di aksiologi itu. Aksiologi itu kan dalam ilmu filsafat itu kan ada 3 kan. Hakikat, epistemologi, terus aksiologi tentang nilai-nilai. Ya. Mana nilai-nilai itu ada 2, entah itu etika dan juga keindahan itu estetika. Estetika, Oke. etika dan Nah, estetika. Perihal etika itu nanti lahirnya akan menjadi 2 hal. Pertama yaitu bisa benar dan kedua bisa salah. Sedangkan yang dari estetika itu ada 2 hal juga, ada indah dan juga ada jelek. Ketika dibenturkan dengan neopositivisme itu nanti kembali yang namanya subjektivitas itu sendiri. Mandang entah itu baikkah, entah benarkah, entah indahkah, entah jelekkah. Jadi seperti itu. Secara pandangan saya itu sendiri. Ketika mengingat masa lalu aksiologi, nah parah saya dengan dosen itu. Metafisika, dia menolak metafisika, kendati pun itu dalam segi etika maupun estetika. Ya, saya coba menjawab ya. Ini sebenarnya modal dari seorang pemantik untuk berdalih sebenarnya. Melempar sebuah pertanyaan-pertanyaan yang harusnya didiskusikan terhadap audien-audien yang lain kan seperti Iya, dan itu adalah Ya, itu tanggapan modalnya karena pemantik tidak bisa emang. menjawab secara Modal langsung. dari kan pemantik gitu. seperti itu. Ya, bagaimana positivisme ya melihat kaedah-kaedah tentang keindahan, tentang keestetikan. Karena tadi juga disebutkan oleh Mas Fakih bagaimana memang neopositivisme itu tidak melihat dari segi apa namanya beberapa pandangan apa namanya tadi itu kan tentang estetik yang ilmiah. Karena bagaimana ya, kayaknya memang ketika kita dikaitkan dengan nilai estetik itu akan sukar untuk dikaitkan dengan hal-hal ilmiah. Saya berikan contoh ketika kita melihat nilai estetik yang berasal dari sebuah karya sastra yang berupa puisi. Bagaimana kita membuktikan puisi secara ilmiah? Tidak bisa. Karena memang nilai estetik itu ada ketika seseorang itu dapat menikmati dari bait-bait dan butiran-butiran kalimat yang diciptakan oleh seorang sastrawan tersebut gunanya untuk mencurahkan kegelisahan dari apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh seorang tersebut. Tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah. Seperti itu. Oke. Apalagi kan seperti halnya siapa pendapat salah satu kritikus sastra itu mengatakan bahwa bukan kritikus sastra siapa namanya lupa ya. Apalagi seperti hanya estetik itu cenderung berasal kalau dikaitkan dengan nilai-nilai sastra kan ya. Itu memang sebuah mimesis realita atau tiruan realita. Biasanya ketika orang itu ada kegelisahan yang berupa memang pengalaman pribadi dicurahkan terhadap tulisan-tulisan itu biasanya dalam sehingga menghasilkan estetik, keindahan seperti itu. Dan ketika orang tidak paham, artinya orang itu membaca terhadap sebuah karya tersebut tidak paham, sebenarnya dia itu sudah terjebak dalam keindahan dari sastra tersebut karena secara langsung
dia terus akan mengkaji mengenai hal-hal yang menjadi atau yang dimaksud dalam sebuah karya-karya tersebut, sehingga menghasilkan nilai estetik di dalamnya. Seperti itu. Prof Sofan. Ya karena memang positivisme itu lemah syahwat. Loh, enggak, maksudnya karena memang ketidakmampuan menangkap realitas yang secara indrawi atau secara logis itu tidak mampu ditangkap, sehingga positivisme itu bermain aman bahwasanya segala sesuatu itu bisa diukur dari pola pikir. Jadi sesuatu yang tidak bisa ditangkap itu dianggap tidak ada kebenaran di dalamnya, sehingga positivisme di antara penghalangan terhadap kepercayaan atau terhadap hegemoni agama itu memang pelakunya adalah positivisme. Karena memang ajaran seperti etik dan diantaranya juga estetik itu memang kebanyakan bawaan dari agama, sedangkan positivisme itu akan menghilangkan hegemoni agama terhadap penganutnya. Mungkin hanya itu di saya. Oke, Prof Faril. Jadi kalau dapat saya integrasikan dari jawaban teman-teman adalah tahu sudah apa yang ingin saya sampaikan selanjutnya. Jadi memang gini, kenapa kenapa neopositivisme itu menekankan pada pembuktian secara empiris? Baik itu etika maupun estetika. Karena kalau dalam etika itu yang ditekankan pada baik atau buruk. Kalau dalam estetika itu lebih pada indah atau jelek gitu. Tapi pada kajian neopositivisme itu suatu ranah yang paradigmanya ke arah suatu pemikiran tersebut atau suatu ilmu pengetahuan tersebut baik atau salah, benar atau salah gitu, bukan baik atau buruk atau indah atau tidak. Jadi memang dipatenkan itu benar atau salah, entah itu baik entah itu enggak indah kalau itu benar dan diakui secara umum, terbukti secara ilmiah, diverifikasi secara massal itu bisa menjadi ilmu pengetahuan gitu kan. Itu bisa dikatakan benar lah ya. Bagaimana menguji sebuah keindahan? Bagaimana verifikasi sebuah keindahan? Ya justru itu, karena itu tidak bisa diuji, dia tidak bisa dimasukkan kepada neopositivisme. Ya setidaknya memberikan sedikit beberapa cara untuk menguji apakah emang ada benar keindahan itu, apa emang benar adanya atau tidak ada. Itu dengan cara apa orang-orang neopositivisme itu menguji? Saya tahu sih, tapi saya nggak mau jawab. Karena kalau saya jawab, bagaimana? Ya tapi kalau saya jawab, saya meruntuhkan apa yang telah saya 2 jam sampaikan dari awal, kan gitu. Saya sebagai anak buah dari Slik nggak terima gitu. Justru pertanyaannya harus dibalik. Bukan bagaimana Slik atau neopositivisme itu memverifikasi estetika, bukan gitu. Tapi pertanyaannya justru dibalik. Kenapa estetika tidak dimasukkan kepada neopositivisme? Padahal dia memberikan metode-metode seperti ini untuk verifikasi. Justru seperti itu. Baru saya jawab. Ya makanya. Iya karena saya nggak menemukan. Ya karena saya nggak menemukan metode dalam verifikasi etika dan etika, justru itu saya berkuat bahwa neopositivisme itu emang nggak perlu membahas itu. Karena yang ditekankan pada dia benar atau salah. Benar meskipun itu indah atau buruk, dia baik atau enggak, kalau itu benar ya tetap benar. Tegakkan kebenaran. Salah satu bentuk untuk mencapai keabsahan sebuah kebenaran itu dalam neopositivisme. Ya, tidak ada sesuatu yang lepas dari ujian. Ya. Nah, justru itu yang nggak bisa diuji, dia lepas tidak sendiri. mau menguji estetika. Bukan tidak mau menguji, Nah. dia cari metode untuk menguji, tapi dia tidak menemukan, sehingga memang nggak memasukkan estetika dan etika itu pada neopositivisme. Ya berarti bukan langsung mengambil kesimpulan seperti itu, karena itu bisa dibilang sebagai lepas dari pengujian estetika itu. Ya justru itu, kalau Anda menemukan metode pengujian untuk estetika, mungkin saya bisa berpikir lagi untuk Nah itu masukkan apa tadi? kepada Kayaknya udah neopositivisme. ditulis tuh, bisa diuji, diverifikasi. Iya, kan ini Diverifikasi itu kan salah satu bentuk pengujian terhadap estetika.
Itu dengan cara bagaimana bentuk verifikasinya? Iya, ini betul verifikasinya. Masalahnya dalam pengujian dan verifikasi itu ada metode. Karena metode enggak saya temukan untuk etika dan estetika yang itu bisa diterima secara umum dan bersifat general. Justru itu etika dan estetika tidak dimasukkan kepada neopositivisme gitu, teman-teman. Semua di dalam neopositivisme itu akan menghasilkan mana yang benar, mana yang tidak benar. Benar sekali. Dan semua itu harus melakukan verifikasi. Benar. Dianggap tidak benar. Ini logikanya, sistem kerja logikanya neopositivisme ya. Ya. Neopositivisme itu tidak semerta-merta langsung mengeluarkan statement bahwasanya A ini benar, B ini salah. Tapi perlu ada pengujian, verifikasi Iya, terlebih. benar. Dan itu semuanya harus melakukan pengujian, verifikasi. Nah, setidaknya harus ada bagaimana verifikasi estetika keindahan itu, sehingga kemudian estetika dimasukkan ke kategori salah, benar, tidak, atau lain sebagainya. Paham. Jadi kan gini, ada suatu kejadian atau objek ini perlu diuji dan diverifikasi. Dan dalam menguji dan memverifikasi ini butuh metode dan hasilnya itu masuk kepada neopositivisme. Nah, justru itu suatu kejadian seperti etika ya atau estetika lah. Objeknya adalah etika atau estetika. Dia bisa diuji. Anggaplah bisa diverifikasi karena sesuatu itu bisa diuji atau diverifikasi. Tapi pemenuhan untuk dia bisa diterima ujiannya atau dia bisa diterima verifikasinya ketika dia melakukan melalui metode-metode yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan ini. Dan metodenya yang ini udah dikatakan tadi kan ya, ada 4 itu. Sesuai fakta dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Dan mendekati kebenaran dan berlandaskan kepada kecermatan. Nah, dalam etika dan estetika itu tidak memenuhi metode-metode yang diinginkan oleh neopositivisme atau bukan diinginkan, yang menjadi standar neopositivisme, sehingga etika dan estetika itu dimasukkan ke sini gitu. Tidak dimasukkan. Jadi etika estetika nggak berpengaruh gitu. Kalau memang ujiannya dalam metode-metode yang disampaikan bisa diterima secara umum dan diverifikasi secara massal. Ya apa bedanya umum massal? Disampaikan secara sesingkat-singkatnya kan gitu. Ya seperti itu teman-teman. Enggak masuk etika dan estetika. Ada mikrofon. Saya nggak kedengaran. Gunanya akal perihal etika ataupun estetika itu letaknya di mana, Mas? Justru itu, karena neopositivisme itu lebih mengarah pada akar pemikirannya itu dari empirisme. Makanya itu ketika pertanyaannya terus mana letaknya rasionalisme pada etika dan estetika? Ya neopositivisme enggak mengarah ke sana gitu. Karena akar permasalahannya dari empirisme, dari pengalaman indrawi gitu. Yang diterima secara objektif. Bagaimana menguji tentang kejujuran seseorang? Iya. Sebenarnya saya nggak mau jawab, tapi bukan karena nggak tahu, tapi nggak perlu itu, karena itu memang menyeleweng dari anunya. Kejujuran itu salah satu bentuknya itu metafisik, abstrak. Justru itu. Lah iya makanya. Ngapain saya jawab, karena yang dibahas itu yang bukan yang dimaksud abstrak. penolakan paradigma neopositivisme terhadap metafisika. Itu sebenarnya bukan penolakan serta-merta ya. Tapi penolakan jika hal itu tidak bisa dibuktikan secara verifikatif ataupun empirisme.
Ya. Tapi kalau sekiranya metafisika itu bisa dibuktikan secara verifikatif, itu diakui kebenarannya oleh neopositivisme. Seandainya kan? Lah iya. Iya. Nah bagaimana? Kan tidak menutup kemungkinan kejujuran seseorang itu masih bisa ditebak. Iya, masalahnya saya Diketahui. nggak suka berandai-andai, itu yang pertama. Loh, Yang kedua, meskipun Anda tidak suka berandai-andai, tapi Anda harus memiliki inisiatif untuk mengujinya. iya, Lah, makanya bagaimana cara menguji kebohongan seseorang ataupun kejujuran seseorang? banyak metode sih. Kalau saya sampaikan di sini, jadi itu masuk ke materi lain yang harus saya sampaikan selama 2 jam gitu, mungkin untuk paham. Jadi memang agar nggak lebih panjang lebar, lebih difokuskan lagi saja gitu, teman-teman. Iya, jawabannya. Kalau metafisik itu sudah tentu abstrak, tapi yang abstrak belum tentu metafisik. Ya itu masa saya harus jelaskan lagi, mungkin bisa digeser ke sebelumnya nanti. Abstrak itu tidak bisa diraba, dijilat dan dicelupin. Iya, tidak bisa di. Iya, secara umum memang metafisik sama abstrak itu sama. Secara umum dia sama tapi tidak serupa gitu. Karena kalau enggak, dia sama tapi tidak serupa. Tidak serupanya di mana? Kalau metafisik itu tentu abstrak, tapi kalau abstrak itu belum tentu metafisik karena itu masih bisa diuji. Kalau yang abstrak-abstrak. Iya, tadi yang abstrak seperti angin. Coba bilang nggak ada angin ya. Ternyata diuji oleh siapa yang kentut itu. Diuji ternyata ada angin, bau. Yang metafisik seperti ya. Karena sekarang posisi saya skeptis terhadap agama ya. Iya, wah, itu yang dalam pikiran Anda itu contohnya udah. Apa mungkin maksudnya karena tadi kan ada contoh minuman itu ya berdasarkan kimia dan Iya. berdasarkan matematis. Apa mungkin yang dimaksud yang diterima metafisiknya itu bisa diuji secara matematis, logika secara matematis? Kalau tidak bisa diuji secara logika matematis, maka itu metafisik yang ditolak. Apa ada kategori pembagian seperti itu? Kalau diksinya sih gini, kalau diksi dalam literasi yang saya baca adalah neopositivisme itu menolak metafisik. Namun dia juga menerima metafisik ketika dia bisa dalam perhitungan matematika ataupun fisika dan sains yang lainnya gitu. Ya, harusnya kalau diksinya gitu. Jawabannya dari tadi seperti itu. Ya, sebenarnya saya pengen langsung jawab seperti itu, tapi kalau udah seperti itu, maka diskusinya agak lanjut gitu. Jadi emang perpanjang, ternyata ada yang nyentil ke sana, jadi saya pertegah lagi gitu, Mas. Apakah angin itu ada kalau dalam neopositivisme? Seperti yang kamu katakan tadi, katanya kamu bisa uji angin itu. Apakah angin itu ada? Oke, saya jelaskan karena angin itu produk sains, saya jelaskan secara sains. Karena memang pikiran saya bisa bercabang kemana-mana. Sekarang angin, apakah angin itu bisa diuji? Nah, definisi angin adalah oksigen yang bergerak. Iya, ini saya jelaskan selanjutnya, Tuan Besar. Angin adalah oksigen yang bergerak. Dan oksigen yang bergerak, oksigen itu kan rumus kimianya adalah O2. Dan dalam pengujian oksigen itu secara kimia itu bisa. Jadi masa saya harus berikan reaksi kimia kan nggak perlu juga gitu kan, teman-teman. Karena meskipun diberi ya gak ada gunanya gitu. Jadi oksigen itu ada, ya O2 itu emang ada.
Dan itu sifatnya abstrak tapi tidak metafisik gitu. Nggak bisa dilihat tapi bisa diuji dalam perhitungan kimia dan fisika. Kalau lebih jelasnya mungkin nanti bisa di searching di YouTube gitu. Karena kalau saya jelaskan nanti tambah lama. Eman takut ada yang mau bertanya lagi kan nanti kepotong waktunya. Ini sekedar pertanyaan. Apakah kebenaran ala positivisme itu mutlak atau perlu diuji kembali? Simpel pertanyaannya sih. Kalau simpel juga sih jawaban dari saya. Kalau dari literasi yang saya baca, paham neopositivisme itu menekankan pada idealis. Idealisnya siapa udah ya? Idealisnya Kant lah, Manuel Kant ya gitu kan. Idealis neopositivisme itu idealis. Jadi dia mengatakan bahwa kebenaran yang dikatakan neopositivisme itu adalah kebenaran yang mutlak katanya. Karena memang dalam neopositivisme itu bukan menemukan tapi menguji dan membuktikan. Itu tugasnya neopositivisme, sehingga dalam paradigma yang dihasilkan oleh neopositivisme itu merupakan kebenaran atau kesalahan seperti itu. Nah itu kritik daripada neopositivisme itu sendiri, karena itu yang menjadi kritik mengapa neopositivisme itu sekarang itu tidak sepesat saat pertama kali perintisan itu muncul, karena memang itu dia mungkin tidak berkembang seiring perkembangan zaman gitu teorinya, sehingga perlu ada post neopositivisme dia. Iya, dan itu tunggu tulisan saya di website forumsimposium.com. Berarti kalau masih ada Post neopositivisme. kata perlu adanya post neopositivisme, berarti belum mutlak neopositivisme itu. Iya. Karena masih ada Harus ada. post Iya. neopositivisme itu. Justru itu saya katakan tadi, kalau menurut paham neopositivisme itu kebenarannya adalah yang mutlak. Oleh karena itu saya sekarang nanti akan kritik dengan menghadirkan post neopositivisme atau neopositivisme gitu. Jadi gini. Koper itu kan ya. Iya. Kritiknya. Saya dari siapa dah namanya? Iya itu nanti dari slick saya transformasi jadi poker itu kan. Untuk mengkritik. Kecik. Iya, karena itu saya menunggu yang nulis di positivisme forum simposium. Ternyata ada. Oleh karena itu saya nanti akan kritik dia. Cuma seperti ini. Memang di antara para penganut tadi malam kamu menentang saya. Di antara memang kelemahan dari penganut positivisme itu memang orangnya suka berkata pokoknya iki. Iya, karena memang sesuatu itu dianggap mutlak dan tidak boleh diuji coba lagi. Satu, jadi kalau bahasa mantunya pokoknya dia lah, ya pokoknya dia. Nah, jadi kalau saya memang tarik, karena memang kaitannya juga dengan ilmu semiotika ya. Misalnya saya melakukan satu uji terhadap suatu benda atau hewan lah, misalnya patung burung Garuda misalnya, patung burung Garuda. Saya lakukan uji itu, justru saya lakukan di Indonesia. Semua orang akan sepakat mengatakan bahwasanya burung Garuda itu adalah lambang negara. Iya. Dan mungkin lambang negara Indonesia dan sebagainya. Saya coba ke negara sebelah, itu mungkin sama. Tapi bagaimana saya coba misalnya bawa patung itu atau burung itu sendiri ke mereka yang tinggal terpencil misalnya di kutub utara atau kutub selatan, mereka pasti akan mengatakan ini burung yang suka mangsa ikan atau lain sebagainya. Itu kan sudah meruntuhkan kebenaran mutlak yang katanya kebenaran mutlak tadi gitu. Jadi memang di antara kelemahan dari positivisme, dia karena adanya sesuatu yang digeneralisasikan, maka sangat mudah untuk memanipulasi kebenaran dari fakta-fakta yang lain. Karena bisa jadi yang dilakukan itu seandainya dalam apa itu? Kalau dalam mapel pendidikan itu untuk menguji panggung elektabilitas satu
suatu parpol atau tokoh politik itu memang bisa dimanipulasi dengan misalnya dalam pengumpulan data sampel yang diambil itu justru dari beberapa tokoh atau dari beberapa orang yang memang sudah disengaja dan diharapkan hasilnya itu seperti itu. Jadi berbicara secara objektif itu masih jauh kalau bagi saya. Mungkin itu di saya. Iya. Jadi sebenarnya sih setiap teori pasti ada kelemahannya teman-teman. Tidak sedemikian juga dalam teorinya neopositivisme. Banyak kritik yang terjadi di sana dan kritik selanjutnya tunggu tulisan saya. Seperti itu kan. Ya, pada intinya ya, dalam teori neopositivisme itu dia mengatakan benar dan salah, bukan indah atau buruk, bukan baik atau jelek, karena memang dia mengintegrasikan antara sains dan filsafat gitu. Jadi penganut utama pertama dia dari tokoh sains dan dia transformasi menjadi tokoh filsafat. Dan dia mempunyai kegundahan antara perbedaan atau kesenjangan antara sains dan filsafat, sehingga dia mengatakan mengintegrasikan keduanya bagaimana menghasilkan perpaduan antara sains dan filsafat. Jadi mengatakan bahwa filsafat juga bisa berupa ilmu pengetahuan ketika bisa diuji dan mempunyai batasan-batasan yang kuat seperti bagaimana sains itu diuji, seperti itu.